Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja. Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Oke, dalam video kali ini, Mimin akan membahas sebuah manhwa baru yang berjudul Penyihir Demonik yang Masuk Militer, atau judul aslinya The Dark Mage Return to Enlistment. Manhwa ini bergenre action, adventure, fantasi, magic, dan juga recreation yang ditulis oleh Hwang Gyum Bidolgi yang dirilis pada tahun 2023 ini. Ceritanya menceritakan tentang seorang penyihir hitam yang merupakan orang panggilan ke isekai dan juga merupakan orang terkutuk. Tetapi ia berhasil kembali ke dunia asalnya, dan dunia asalnya ini nampak berbeda dengan dunianya sebelum ia dipanggil ke isekai. Nah, gimanakah keseruan dari alur ceritanya? Silahkan terus tonton video ini. Oh iya, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, terlebih dahulu silakan sediakan minuman ataupun minuman di dekat kalian. Dan kalau semuanya sudah santuy sempurna, yuk langsung saja kita mulai alur ceritanya. Dan seperti biasa, intro. Panel cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah parade di mana sang pahlawan sedang berkunjung dan datang ke kota. Para warga di kota nampak menyambut baik atas kehadiran dari pahlawan tersebut ke kota mereka. Sang pahlawan nampak melambai ke arah warga sembari menaiki seekor kuda berwarna hitam. Sang pahlawan tentu tidak sendirian untuk berkunjung ke sana. Ia tentu dikawal oleh beberapa prajurit yang ada di bagian depan dan di bagian belakangnya. Sang pahlawan ini diketahui sedang berkunjung ke kota yang bernama Kota Isgar. Paradenya nampak sangat meriah, dan penampakan kotanya sama seperti pada abad pertengahan atau medieval. Setelah itu, kita kemudian diperlihatkan seorang adik dan kakak yang sedang buru-buru berlari ke arah parade. Sang adik nampak kecapean karena mengejar sang kakak yang larinya cukup cepat. Sang kakak di sini tidak memperdulikan keadaan dari sang adik. Ia terus berlari karena takut ketinggalan momen melihat sang pahlawan. Nah, saat sang kakak menambah kecepatannya untuk berlari, di depannya terlihat seorang pemuda yang mengenakan jubah hitam menutupi bagian kepala sampai kakinya. Pemuda itu nampak sedang menggandeng sebuah karung yang nggak tahu isinya apaan. Nah, saat sang kakak melihat pemuda berjubah ini dalam jarak yang cukup dekat, ia pun seketika berhenti berlari. Sang adik yang melihat kakaknya tiba-tiba berhenti, kemudian menanyakan alasan kenapa ia berhenti. Sang kakak nampak tidak mengatakan apapun. Sementara sang adik yang ikut melihat ke arah pemuda berjubah hitam tersebut, seketika ikut menatap ke arahnya. Sang adik memberitahu pemuda berjubah itu kalau dia salah arah apabila dia ingin pergi ke parade. Jalannya berlawanan dengan yang ia lalui saat ini. Melihat sang adik yang terus menatap ke arah pria berjubah hitam itu, membuat sang kakak menjadi khawatir dan menyuruhnya untuk jangan dilihat. Sang kakak di sini memberitahu sang adik kalau pemuda berjubah hitam itu merupakan seorang penyihir hitam, atau yang disebut dengan Dark Mage. Sang adik tidak paham dengan maksud dari Dark Mage itu. Sang kakak di sini menjelaskan kalau para Dark Mage itu adalah orang yang terkutuk. Setelah itu, kita kemudian beralih ke sebuah mansion yang di dalamnya terdapat seorang wanita berambut pirang yang sedang melihat kota dari balik jendela. Tatapan yang awalnya datar seketika dibuat langsung melotot saat seorang berjubah hitam sebelumnya datang untuk menghampirinya di mansion tersebut. Wanita berambut pirang tidak menyangka kalau si pria berjubah hitam rupanya telah kembali. Dan wanita ini menyebut nama dari pria itu yang ternyata bernama Minol. Minol kemudian mengeluarkan sebuah benda yang ada di dalam karung yang telah ia bawa, yang ternyata itu merupakan sebuah kepala dari seorang panglima. Wanita berambut pirang tersebut mengatakan bahwa dengan matinya panglima itu, maka ancaman terakhir bagi kota Isgar telah tereliminasi sepenuhnya. Wanita berambut pirang itu hendak mengucapkan terima kasih kepada Minol atas nama kekaisaran. Namun sebelum ucapan terima kasihnya tersampaikan kepada Minol, Minol seketika memotong ucapannya dan menyuruh wanita berambut pirang tersebut untuk memenuhi janji terakhirnya. Janji itu akan dituntaskan pada saat ini juga. Wanita berambut pirang tentu saja mengingat janjinya dengan Minol. Maka dari itu, Minol pun diminta untuk jangan khawatir. Wanita berambut pirang tersebut kemudian mengubah panggilan Minol menjadi Kim Minjon. Wajah aslinya ternyata merupakan orang Asia. Setelah memutuskan untuk menjalankan janji itu, mereka berdua pun kini berpindah tempat dari yang awalnya sebuah mansion ke depan patung seorang dewi. Si wanita berambut pirang menegaskan kepada Minjon bahwa dia tidak memberikannya sebuah job Dark Mage karena dia tidak menyukainya.
Melainkan fakta kalau Minjon bekerja sangat keras di belakang kekaisaran itu adalah sesuatu yang sangat ia syukuri. Minjon di sini berkata jujur bahwa dia saat ini sangatlah membenci Nona Sain. Jadi ternyata wanita berambut pirang ini merupakan Nona Sain. Minjon sangat bersyukur karena akhirnya ia bisa mati. Sebenarnya, Nona Sain cukup merasa risih karena ucapan Minjon yang selalu belak-belakan. Sain kemudian melanjutkan bahwa Minjon sendiri sudah lebih dari cukup untuk mengubah opini Darsmaek yang buruk di kepala masyarakat. Dan sang Sain kemudian hendak menanyakan untuk yang terakhir kalinya kepada Minjon kalau apakah dia benar-benar ingin kembali ke dunia asalnya. Minjon yang saat ini sedang berlutut di depan sang Nona Sain tentu saja mengiyakan tawaran tersebut. Dia memohon kepada Nona Sain untuk segera dikembalikan ke dunia asalnya. Memanfaatkan dirinya untuk melindungi kekaisaran sampai pada tahap ini sepertinya sudah cukup baginya. Namun meskipun Minjon sudah memutuskan untuk pulang ke dunia asalnya, Nona Sain tetap saja menawarkan kepada Minjon untuk tetap tinggal demi kepentingan kekaisaran. Nona Sain berjanji akan memberikan kompensasi atas semua perlakuan tidak adil yang telah ia terima sejauh ini. Mendengar Nona Sain berkata seperti itu membuat Minjon seketika menjadi nyengir. Minjon meminta kepada Nona Sain untuk berhenti berpura-pura mulai dari sekarang. Nona Sain tidak paham maksud dari ucapan Minjon yang mengatakan bahwa dia berpura-pura. Nona Sain menegaskan kalau dia cukup tulus untuk menawarkan semua itu kepadanya. Nah, karena Nona Sain menawarkan itu kepadanya, Minjon pun bertanya mengenai hal apa yang akan ia berikan apabila ia tetap tinggal. Awalnya, Nona Sain tidak paham maksud dari perkataan dari Minjon. Minjon menambahkan kalau Nona Sain dulu sempat membawanya ke dunia ini dengan cara paksa dan menggunakannya sebagai seorang budak. Minjon menanyakan tentang bakal jadi apa dia nanti apabila dia masih tinggal di kekaisaran. Minjon bertanya mengenai apa yang akan Nona Sain berikan kepadanya sebagai gantinya. Nona Sain membalas bahwa dia akan memberikan apapun yang Minjon inginkan. Itu karena jika Minjon tidak ada lagi di dunia ini, maka kerajaan mereka dapat dipastikan akan hancur. Namun sebelum perkataan Nona Sain selesai, Minjon kemudian memotong sembari meminta sebuah ayam goreng yang berasal dari Korea. Nona Sain tentu kembali tidak paham maksud dari Minjon. Minjon menambahkan menunya bahwa dia juga ingin memakan sebuah jokbal. Minjon menjelaskan kepada Nona Sain tentang mengapa ia meminta makanan seperti itu. Itu disebabkan karena makanan yang ada di dunia ini semuanya nampak menjijikkan. Nona Sain hanya memberikan sebuah biskuit berkalori tinggi sebagai makanan sehari-harinya. Padahal biskuit itu seharusnya dianggap sebagai cemilan dan bukan sebagai makanan pokok. Bagaimana mungkin Minjon ingin tinggal kembali di dunia ini apabila Nona Sain hanya memberikan makanan sampah seperti itu? Nona Sain yang mendengar ucapan dari Minjon itu seketika dibuat tertekan. Dia dengan nada yang gagap berkata bahwa mereka akan mencoba meningkatkan hal tersebut. Karena melihat Nona Sain yang tertekan seperti itu, Minjon pun mengubah keinginannya yang awalnya meminta sebuah makanan, sekarang malah meminta sebuah PC spek dewa dan koneksi internet yang tercepat. Minjon beralasan bahwa dia harus mengumpulkan hadiah game dewa yang disebut dengan Dungeon Power Victor. Karena dulu dia sempat mendaftar sebagai pengguna manusia. Jadi Minjon meminta kepada Nona Sain untuk segera memberikan hal tersebut. Minjon mengakui bahwa dia saat ini telah mencapai batas kecerdasan akhir. Karena semua permintaan Minjon berasal dari dunia asalnya, seketika membuat Nona Sain menjadi cukup emosi dan menyuruh Minjon untuk meminta sesuatu yang bisa ia berikan di Isgard. Tetapi karena tidak ada balasan dari Minjon, Nona Sain pun akhirnya menjadi kesal sendiri. Dan dengan berat hati, ia pun memutuskan untuk melakukan upacara pengembalian untuk Minjon. Mereka berdua kembali berpindah ke sebuah tempat, di mana di hadapan mereka berdua saat ini terdapat sebuah pintu yang cukup besar. Ruangan ini adalah ruangan awal di mana Minjon pertama kali dipanggil kemari. Dia sangat nostalgia karena memiliki banyak kenangan di tempat ini. Namun meski begitu, Minjon sudah tidak ingin untuk melihat tempat ini yang kedua kalinya. Nah, setelah upacaranya ingin dimulai, Nona Sain kemudian menyuruh Minjon untuk berdiri tepat di tengah segel pemanggilan. Itu adalah tempat awal di mana Minjon awalnya dipanggil. Minjon nurut dengan perintah dari Nona Sain. Dia kemudian berdiri di tempat itu dan seketika muncul lingkaran sihir dari bawahnya. Setelah itu, Nona Sain pun hendak melepaskan perlindungan Sainnya. Dan di saat yang bersamaan, Minjon pun melepas sarung tangannya yang terpasang di sebelah kiri. Di tangan kirinya terdapat sebuah tanda yang dimana itu merupakan perlindungan dari Nona Sain. Meski disebut sebagai perlindungan, bagi Minjon, tanda ini merupakan sebuah rantai yang dapat membatasinya untuk melawan si Nona Sain. Minjon akhirnya dapat terbebas dari tanda tersebut, dan ia sangat bersyukur akan hal itu. Minjon kemudian mengarahkan tangan kirinya ke depan, dan Nona Sain pun mencoba untuk melepas tanda itu.
Jujur, Nona Sain di sini sangat tidak paham dengan pemikiran dari Minjon. Di dunia ini, dia sudah mendapat kekuatan yang luar biasa, kekayaan maupun ketenaran yang telah ia terima. Tetapi, dia malah membuat sebuah keputusan untuk mencabut semuanya. Minjon di sini berkata kalau dia tidak ingin urusannya dicampuri oleh si Nona Sain. Jadi Minjon menyuruh si Nona Sain untuk mengurus urusannya sendiri. Selain itu, Minjon bertanya kepada si Nona Sain kalau apakah dia tidak merasa khawatir apabila tanda itu sudah menghilang dari tangannya. Karena Minjon bisa saja langsung membunuh Nona Sain di tempat ini. Nona Sain membalas bahwa dia sedari awal sudah rela menerima takdirnya. Sesaat kemudian, tanda itu pun berhasil hilang dari tangan kiri Minjon. Sekarang Minjon bebas mau membunuh Nona Sain atau tidak. Jika Minjon tidak membunuhnya saat ini, maka Nona Sain akan melanjutkan ke tahap upacara selanjutnya. Minjon di sini nampak hanya terdiam sembari menatap ke arah tanda yang sudah menghilang itu. Nona Sain kemudian berjalan menjauh dan mengatakan bahwa selanjutnya dia akan menghilangkan kekuatan yang Minjon dapatkan di Isgor. Karena akan berbahaya bagi Minjon apabila melakukan perjalanan antar dimensi dengan kekuatan yang masih melekat di tubuhnya. Minjon yang mendengar itu, seketika itu juga langsung tersenyum nyengir. Dan secara tiba-tiba, dia pun langsung mengeluarkan energi yang menyerupai tali petir berwarna ungu dan mengarahkannya ke leher dari Nona Sain. Nona Sain yang berusaha melepaskan diri kemudian diangkat ke udara agar kakinya tidak menyentuh permukaan tanah. Nona Sain di sini menanyakan maksud dari tindakan Minjon ini. Minjon memberitahu Nona Sain bahwa bukankah Nona Sain sudah tahu kalau untuk mendapatkan semua kekuatan ini dibutuhkan usaha yang cukup lama. Minjon mana sudi untuk meninggalkan kekuatan ini. Minjon sudah jelas berbohong dari awal saat ia mengatakan akan menyerahkan semua kekuatannya. Setelah memberitahukan alasan Minjon tetap mempertahankan kekuatannya, ia pun melepas tali energi yang mengikat leher dari Nona Sain dan seketika membuatnya terjatuh ke lantai. Jujur, Nona Sain di dalam hati sangat tahu betul rencana yang akan dijalankan oleh Minjon. Tetapi dengan sihir hitam yang dimilikinya saat ini, Minjon dipastikan tidak akan bisa mengaktifkan portal dimensi. Nah, setelah berkata seperti itu di dalam hatinya, sesaat kemudian Nona Sain seketika melotot ke arah Minjon seakan tidak percaya bahwa Minjon bisa membuka portal dimensi dengan berbekal menggunakan sihir hitam. Tindakan dari Minjon itu membuat Nona Sain berteriak dan menyuruhnya untuk berhenti melakukan hal itu. Minjon dilarang untuk melakukan perjalanan antar dimensi dengan cara yang kasar seperti itu. Namun Minjon yang sudah mengetahui tindakan yang telah ia ambil, Minjon pun mulai menjelaskannya kepada Nona Sain. Minjon mengakui bahwa dirinya sudah berlatih ribuan kali dalam hal ini. Dan lagi pula, kekuatan sihir hitam dari Minjon saat ini diketahui telah mencapai puncaknya. Menurut Minjon, pembagian antara sihir cahaya dan sihir kegelapan itu adalah hal yang sangat aneh. Padahal kedua sihir tersebut mempunyai kegunaan yang sama. Oh ya, sebelum Minjon pergi, ada sesuatu hal yang ingin ia berikan kepada Nona Sain. Minjon di sini kemudian mulai merogoh saku celananya dan mengeluarkan kepalan tangan yang tidak ada apapun. Setelah itu, Minjon pun mengucapkan terima kasihnya karena telah berkenalan dengan Nona Sain. Jadi mulai dari sekarang, mereka berdua tidak usah lagi saling bertemu satu sama lain untuk selamanya. Dan jika Minjon kembali melihat Nona Sain di dunia asalnya, maka Nona Sain pasti akan dihabisi oleh Minjon sendiri. Setelah itu, Minjon pun mengucapkan selamat tinggal. Minjon yang sudah masuki portal dimensi masih disuruh untuk berhenti oleh Nona Sain. Portal dimensi seketika memancarkan cahaya energi sihir yang sangat kuat hingga menyebar ke seluruh ruangan. Tak lama kemudian cahaya itu pun kemudian perlahan menghilang dan tak menyisakan apapun di tempat Minjon berdiri. Nona Sain kemudian memukul lantai karena sangat kesal dengan Minjon. Dia di sini mengakui kalau dia tidak memberikan tanda ikatan itu karena dia menikmatinya. Bajingan gila itu sudah berhasil kembali ke dunia asalnya. Oke, sekarang kita berpindah ke sebuah apartemen yang di salah satu kamarnya kemudian terlihat energi cahaya berwarna ungu yang mulai muncul. Sesaat kemudian cahaya itu pun membesar dan mengeluarkan Minjon dari dalam sana. Minjon saat ini nampak sangat ngos-ngosan dan ia tiba sembari berlutut di lantai. Dia berhasil tiba ke dunia asalnya dengan masih menggunakan jubah isekainya. Jujur, di sini Minjon sangat keringat dingin karena ia sempat kepikiran kalau dia mungkin akan pergi ke sebuah dimensi yang tidak pernah ia kunjungi sebelumnya. Dan itu membuat Minjon sangat tidak tenang. Setelah hatinya cukup tenang, ia pun mulai berdiri dan melihat ke seluruh ruangan. Setelah itu, ia pun terpaku ke sebuah benda yang terletak di atas meja sebelah kiri. Itu adalah handphone. Minjon yang saat ini kembali memegang handphone nampak sangat rindu akan sensasinya. Dan ketika HP-nya sudah dinyalakan, Minjon sangat senang karena itu memanglah HP miliknya. Tak lama kemudian, ia pun tertawa bahagia karena akhirnya dia berhasil kembali ke dunia asalnya. Dia akhirnya keluar dari lubang neraka itu.
Nah, di saat ia tertawa bahagia seperti itu, ia pun kemudian melihat layar HP-nya dan mengetahui kalau HP-nya tidak mempunyai koneksi internet. Hal itu tentu membuat Minjon menjadi cukup terkejut. Sementara itu, di lain sisi, kita diperlihatkan oleh sekelompok tentara yang lagi bersiaga dan bersembunyi di balik tembok. Seorang tentara yang berada di barisan depan, yang diketahui merupakan seorang kopral yang bernama Choi In-ho, mencoba mengonfirmasikan kepada tentara yang ada di belakang kalau apakah lokasinya sudah tepat. Tentara yang ada di belakang membenarkan lokasinya. Tentara itu kemudian bertanya kepada sang kopral mengenai omong kosong macam apa yang telah terjadi saat ini. Bagaimana mungkin seorang tentara biasa seperti mereka malah diberikan tugas seperti ini oleh atasan? Sang kopral menjawab bahwa dia tidak tahu. Kalau ingin informasi lebih lengkapnya, mereka dimintai untuk menanyakannya secara langsung kepada petugas administrasi. Setelah menghela nafas berkali-kali, sang kopral pun kemudian mengangguk dan kembali berlari ke arah jalanan. Nah, saat sang kopral mengarahkan senjatanya ke arah jalanan, di sana ia nampak terkejut saat melihat seorang pria yang sedang berjalan santai di sana. Orang yang sedang berjalan itu adalah Minjon, yang saat ini masih kepikiran mengenai mengapa sinyal HP-nya menghilang. Dia tahu kalau waktu saat ini sudah berlalu 2 tahun sejak ia dipanggil ke dunia lain. Tapi tetap saja, Minjon menjadi kesal hanya karena memikirkan hal itu lagi. Untungnya, berkat sinkronisasi otomatis yang dijalankan di HP-nya pun masih bisa aktif hingga saat ini. Selain itu, Minjon juga tidak memiliki kontak satupun. Minjon sebenarnya sempat kepikiran untuk menggunakan WiFi tetangga. Karena jika situasinya terus seperti ini, maka Minjon tidak dapat melakukan apapun di HP-nya. Ditambah lagi, hal yang paling tidak masuk akal adalah kenapa tidak ada WiFi di sekitar tempat ia berjalan saat ini. Toko-toko pun nampak tidak ada yang buka. Tentara yang ada di belakang Minjon kemudian saling berbisik mengenai siapa orang itu. Sepertinya dia merupakan warga sipil. Tapi anehnya, bukankah warga sipil sebelumnya sudah dilarang keras untuk memasuki tempat ini? Tapi ternyata terdapat satu warga sipil yang masih bisa masuk. Para tentara menyalahkan penjaga gerbang yang tidak bertugas dengan benar. Karena tidak ingin sesuatu terjadi kepada warga sipil ini, sang kopral kemudian memanggil Minjon dan menyuruhnya untuk berjalan ke arah mereka. Minjon yang melihat ada pasukan tentara tentu semakin dibuat kebingungan. Bagaimana mungkin mereka ada di tempat ini, yang dimana tempat ini merupakan area warga sipil. Minjon mencoba berpikir positif, kalau mungkin saja mereka saat ini sedang berlatih. Jadi wajar apabila mereka mengunjungi area ini. Namun sebaiknya, para tentara itu harusnya berkeliling di lingkungan tetangga daripada memasuki area warga sipil. Minjon kemudian memohon maaf kepada para tentara itu dan berkata kalau dia cuma numpang lewat. Nah, pada saat Minjon berkata seperti itu, sang kopral kemudian berteriak kepada Minjon untuk segera lari dari sana. Dari arah belakang kemudian muncul seekor monster hound yang hendak menyerang Minjon. Minjon kemudian berbalik melihat ke arah monster itu tanpa merasa panik sedikit pun, melainkan ia saat ini merasa cukup kebingungan. Minjon dimintai untuk segera lari oleh para tentara. Namun Minjon yang masih kebingungan kemudian menatap ke arah monster itu dengan tatapan yang tenang. Dia tidak habis pikir, kenapa anjing kampung bodoh seperti itu hendak menyerangnya di tempat ini. Dan Minjon kepikiran untuk memberikan satu pukulan kepada anjing tersebut. Namun saat Minjon mencoba mengeluarkan kekuatannya tiba-tiba saja tidak dapat digunakan. Dia cukup terkejut saat mengetahui energi demoniknya malah telah hilang sepenuhnya. Karena ia tidak bisa menggunakan sihir, ia pun memilih untuk menggunakan tangannya dan membanting anjing itu ke tanah. Kejadian itu tentu membuat kedua tentara yang ada di belakang nampak cukup terkejut. Minjon yang sedang menahan kepala dari anjing itu kemudian menyebutnya sebagai anjing yang bodoh. Minjon memukuli anjing tersebut sampai mati. Jangan pikir kalau seorang pecundang seperti dirinya sedang kekurangan energi demonik bisa diserang dengan mudah seperti itu. Meskipun saat ini Minjon mengakui dia menjadi lebih lemah, tetapi dia tidak berada di sebuah level di mana monster sampah sepertinya bisa menghajar Minjon dengan mudah. Kejadian ini membuat Minjon teringat waktu awal-awal ia dipanggil dan latihan kekuatan di Asgard. Saat itu ia bagaikan kerja rodi tanpa henti. Tetapi yang menjadi pertanyaan di kepala Minjon saat ini adalah mengapa monster sepertinya bisa muncul di dunia yang damai seperti ini. Minjon kemudian mulai berdiri dari tempatnya dan berbalik sembari memohon maaf kepada dua tentara yang ada di belakang. Sang kopral tanpa sengaja berteriak dan menyuruhnya untuk jangan mendekat. Singkatnya, Minjon pun kini ikut dengan tentara itu menggunakan sebuah mobil. Di dalam mobil, sang kopral memberitahu Minjon kalau mereka tidak mengetahui pasti mengapa Minjon pergi sejauh itu. Perbuatannya ini bisa saja membuatnya masuk ke dalam penjara.
Untung saja, karena komandan mereka sedang berbaik hati, maka Minjon pun akan dilepaskan setelah keluar dari kota ini. Sang Kopral kembali memastikan kalau apakah Minjon beneran serius tidak mengetahui apapun yang terjadi saat ini. Minjon membenarkan hal itu. Dia beralasan bahwa dia selama ini tinggal di luar negeri, atau lebih tepatnya di dunia lain. Di dalam hati Minjon, dia tidak merasa kalau dia saat ini masuk ke Korea yang dulu ia kenal. Dia cukup kebingungan tentang apa yang telah terjadi dalam 2 tahun terakhir ini. Yang dia ingat bahwa fenomena seperti munculnya dungeon telah terjadi saat Minjon berusia sekitar 7 tahunan. Monster dari dungeon itu beneran muncul di dunia nyata dan mulai menginvasi kota manusia. Minjon ingat betul bahwa para tentara menghajarnya seperti saat sekarang ini. Dan dengan munculnya dungeon ini, di saat yang bersamaan, kemudian muncul manusia yang berevolusi yang disebut sebagai Awaken. Dengan kemampuan di atas manusia biasa, mereka bergabung dengan pasukan Hunter yang saat itu baru didirikan di markas militer, dan mereka dengan cepat membinasakan para monster yang baru muncul. Nah, jadi sebelum Minjon dipanggil oleh Saint terkutuk itu, Korea sama sekali tidak memiliki bahaya yang merugikan warga sipil. Tapi tunggu, apakah mungkin game yang sering dimainkan oleh Minjon itu yang berjudul Dungeon Power Factor sepertinya masih belum tutup server? Minjon berpikir bahwa apa gunanya ia kembali dengan susah payah ke dunia ini kalau dia tidak bisa memainkan game tersebut. Andai saja internet di kota ini lagi bagus, maka Minjon akan segera mengecek kalau servernya masih aktif atau tidak. Sang Kopral yang mendengar jawaban dari Minjon itu tentu tidak langsung percaya. Nyatanya di berbagai negara di seluruh dunia ini terjadi kekacauan yang sama. Dan akan sangat aneh kalau Minjon tidak mengetahui apapun dari luar negeri. Menurut dari Sang Kopral, dia ini sebenarnya cukup mencurigakan. Tetapi karena telah melihat Minjon yang menyerang monster sebelumnya, membuat Sang Kopral berpikir positif kalau dia mungkin saja mempunyai masalah tersendiri. Sesaat kemudian, Minjon dengan tatapan yang serius pun mulai bertanya kepada Sang Kopral kalau apakah semua orang sudah dievakuasi saat ini, termasuk para pengembang game yang saat ini gamenya sedang dimainkan oleh Minjon. Minjon juga meminta pendapat dari Sang Kopral mengenai apakah dia masih bisa mendapatkan pekerjaan di situasi yang buruk seperti ini. Minjon bertanya kalau apakah dia bisa bekerja di perusahaan game. Sang Kopral nampak tidak mengatakan apapun. Minjon melanjutkan pertanyaannya mengenai bagaimana dengan penghancuran bangunan. Apakah bangunan dari server game ikutan dihancurkan? Apa yang sebenarnya terjadi hingga membuat Korea Selatan menjadi kacau seperti ini? Sang Kopral akan memberitahukan seluruh informasi yang ia ketahui. Meski dirinya terlihat tidak suka membahas hal ini, tetapi dirinya telah mendapat nilai A+ untuk teori monster dan dungeonologi saat belajar di universitas dulu. Mendengar kalau Sang Kopral mempelajari tentang monster, membuat Minjon kembali bertanya kalau apakah universitas sekarang sudah bisa mempelajari hal seperti itu. Sang Kopral menjelaskan bahwa akan sangat sulit untuk menemukan universitas yang tidak mengajarkan tentang hal itu. Jadi intinya itu merupakan pelajaran yang wajib. Nah, kenapa situasinya jadi seburuk ini? Itu karena ada fenomena aneh yang telah terjadi dari dalam dungeon 2 tahun yang lalu. Suatu hari, dungeon lebih sering muncul di beberapa titik Korea Selatan, dan gerbang dungeon yang awalnya kecil itu seketika menjadi lebih besar. Tetapi yang menjadi masalahnya saat itu adalah meningkatnya monster raksasa yang keluar dari dalam dungeon tersebut. Monster raksasa itu terus-menerus berdatangan dari gerbang dungeon aneh itu, dan karena itu, militer pun tidak bisa mengendalikan dungeon lagi. Militer memilih untuk mengamankan warga sipil karena situasinya menjadi semakin berbahaya. Sejak saat itu, militer pernah mencoba untuk melawan balik, tetapi karena mereka kalah jumlah, maka militer pun mengurungkan niat mereka. Minjon di sini hanya terdiam saat mendengar penjelasan dari Sang Kopral. Jujur, ia di dalam hatinya sangat tidak peduli dengan hal sampah seperti itu. Dia hanya ingin tahu kalau apakah perusahaan game masih baik-baik saja, karena Minjon saat ini hanya ingin memainkan game yang telah ada di HP-nya. Sang Kopral kemudian menanyakan umur Minjon saat ini. Minjon menjawab kalau dia merasa umurnya saat ini telah menduduki 21 tahun. Mendengar kalau Minjon sudah berumur 21 tahun, itu berarti dia harus segera wajib militer. Separuh dari usia 20 tahunnya akan muak begitu saja di dalam wajib militer. Mendengar Sang Kopral berkata separuh usia 20 tahun, membuat Minjon kembali bertanya kalau bukankah selama ini 5 tahun untuk pasukan Hunter dan 3 tahun untuk pasukan biasa. Sang Kopral menjelaskan kalau situasi setiap tahunnya yang terus memburuk, maka semua pasukan saat ini telah melayani negara selama 5 tahun. Bukan hanya pasukan Hunter saja. Jika saja Minjon saat ini sudah berusia 2 tahun ke atasnya, Minjon saat ini mungkin sudah memiliki surat wajib militernya.
Minjon tidak menyangka kalau dia akan wajib militer selama 5 tahun. Minjon rasa kalau semua ini beneran masalah yang serius. Jika saja peraturan itu belum diterapkan, Minjon bisa memainkan game di HP-nya setelah ia kembali dari wajib militer selama 3 tahun. Dan pada akhirnya, ia pun akan bermalas-malasan sembari memulihkan dirinya. Tetapi, karena sekarang Minjon harus wajib militer selama 5 tahun, maka Minjon tidak bisa mengetahui pasti kapan ia bisa login ke server. Sesaat kemudian, HP dari Minjon pun kemudian berbunyi bertanda ada pesan masuk, yang dimana nada pesan masuknya adalah suara manusia yang mengucapkan panggilan negara. Intinya, di sana terdapat sebuah pemberitahuan tentang tanggal wajib militer yang akan dilaksanakan oleh Minjon. Dia rupanya masuk ke dalam divisi X. Minjon di sini cukup terkejut karena tanggal masuk wajib militernya adalah esok hari. Waktunya nampak sangat sempurna karena mereka spam pesan di hari ini. Sang kopral tidak menyangka kalau Gangwon beneran melakukan hal itu. Meski nada pesan masuknya cukup aneh, sepertinya memang benar kalau Gangwon lah yang telah mengirim pesan tersebut. Minjon kemudian berteriak kepada sang kopral sembari menanyakan kalau apakah pesan ini merupakan pesan asli. Bagaimana mungkin dirinya bisa melakukan wajib militer tanpa melakukan ujian fisiknya terlebih dahulu. Dan sangat tidak masuk akal lagi saat mereka mengirimkan pesan kepada Minjon tepat sehari sebelum wajib militer. Sang kopral kembali menegaskan kalau bukankah dia sudah bilang sebelumnya kalau militer saat ini sedang kekurangan sumber daya manusia. Jadi biasanya apabila situasinya seperti itu, maka ujian fisik akan dilakukan di pusat pelatihan pada hari ini. Dan untuk informasinya, sang kopral yakin kalau Minjon terlambat melihatnya. Seharusnya Minjon pergi ke ruang PC terdekat di mana pusat evakuasi dulu untuk memeriksa ulang tentang informasi tersebut. Minjon hanya bisa terkejut dan tak mengatakan apapun. Singkatnya, setelah Minjon telah sampai di kota, ia pun lekas pergi ke warnet dan segera memesan PC yang ada di sana. Ia seketika teringat pada saat orang tuanya menghilang. Minjon hanya bisa bersembunyi di rumahnya sembari bermain game. Dan setelah itu, ia pun mulai dipanggil ke Isgar di saat ia berada di tingkat 12. Minjon dipanggil ke sana tanpa mempunyai teman satupun. Bagi Minjon, ruangan PC adalah surga bagi umat manusia yang telah terlupakan. Dia bebas makan apapun dan bermain game tanpa batas waktu. Di sana juga terdapat pelayan yang cantik dan game PC-nya juga nampak masih sama. Ruangan PC memanglah yang terbaik. Dia bermain game seharian dan terkadang memesan menu makanan kepada sang pelayan. Sampai-sampai si pelayan dibuat heran mengapa pemuda itu bisa makan makanan sebanyak itu. Minjon di sini kemudian mulai kepikiran kalau apakah kemunculan dungeon itu benar-benar nyata. Setelah ia puas bermain game, ia pun memeriksa artikel berita internet. Ternyata semua yang disampaikan oleh tentara itu merupakan sebuah kebenaran. Mulai dari kemunculan monster dan wajib militer pasukan Hunter, yang artinya pesan yang telah ia terima di HP-nya kemarin adalah real no hoax. Di sana terdapat tanggal wajib masuknya yang telah dikirim oleh administrasi tenaga kerja militer dan pelaksanaannya dimulai pada esok hari. Jika saja Minjon mempunyai semua kekuatannya waktu di Isgor, maka Minjon dapat dipastikan bisa menyelesaikan dungeon sendirian. Tetapi untuk beberapa alasan, tubuhnya di dunia ini malah benar-benar kehabisan energi demonik, yang dimana itu merupakan sumber utama sihir gelapnya. Bukannya Minjon tidak berdaya dengan kekuatan itu, Minjon bahkan masih bisa untuk menggunakan kekuatan fisik untuk membersihkan semua dungeon sendirian. Setelah memikirkan hal itu, Minjon seketika tersadar akan sesuatu. Dia berteriak dan membenarkan bahwa itulah yang harus ia lakukan. Teriakan itu membuat orang yang main warnet di sana juga nampak ikut terkejut. Sepertinya rencana dari Minjon sudah sempurna. Minjon meminta semuanya untuk menunggu, di mana Minjon akan maju sendirian untuk menyelesaikan dungeon itu. Minjon di sini nampak tersenyum percaya diri. Nah, pada esok harinya, Minjon memutuskan untuk pergi ke alamat yang sudah tertera di pesan SMS itu. Minjon terkejut saat mengetahui kalau di sana terdapat banyak orang. Mereka masing-masing ditemani oleh keluarga mereka maupun sang pacar, agar disemangati sebelum mereka masuk wajib militer. Minjon yang sedang berjalan sendirian hanya bisa berkata kalau semua orang nampak cukup frustasi. Sesaat kemudian, pengumuman pun akhirnya terdengar. Pemberitahuan itu menyuruh para calon tentara untuk melapor ke auditorium secepatnya. Minjon bertanya-tanya kalau apakah tesnya bakalan sesulit di Isgar. Minjon tidak sabar untuk memiliki senjata jarak dekat. Nah, saat mereka semua telah memasuki auditorium, mereka semua pun langsung ditindak tegas oleh para tentara yang ada di dalam. Mereka disuruh untuk menjaga sikap saat berada di tempat ini. Dan barisan 1 inci ke depan disuruh untuk mendorong orang di depannya, seakan-akan hidupnya bergantung pada orang itu. Melihat mereka memerintah seperti itu, membuat Minjon kepikiran kalau sepertinya mereka masih lebih baik daripada pelatih yang ada di Isgar dulu.
Nah, sebelum mereka memulai agendanya, pembicara di atas yang merupakan komandan batalion kemudian meminta kepada pemuda yang ingin mendaftar menjadi pasukan hunter untuk segera mengangkat tangannya. Sekali tidak mengangkat, maka dia tidak akan mendapatkan kesempatan lagi. Perlakuan pasukan hunter akan sangat berbeda dengan perlakuan di pasukan tentara biasa, dan gaji pokoknya diketahui mulai dari 3 juta won per bulan. Namun setelah komandan menjelaskan hal itu, nampaknya tidak ada satupun pemuda yang ingin masuk mendaftar menjadi pasukan hunter. Komandan awalnya ingin mengatakan kalau itu cuma formalitas. Tetapi sesaat kemudian, seorang pemuda kemudian berani mengangkat tangannya. Nampaknya hanya ada satu relawan yang ingin mendaftar menjadi pasukan hunter. Asisten komandan kemudian menyuruh pemuda tersebut untuk maju ke depan. Dan Minjon menuruti perintah itu. Dia segera melompat dari lantai ke arah panggung. Lompatannya nampak sangat tinggi, sampai-sampai membuat tentara yang bertugas di tempat itu menjadi cukup terkejut. Minjon kini mendarat dengan pose yang cukup keren. Komandan bahkan sampai dibuat terdiam saat melihatnya mendarat seperti itu. Minjon kemudian memperkenalkan dirinya dan meminta kepada sang komandan bahwa dia ingin mendaftar ke dalam pasukan hunter. Minjon sepertinya sudah siap untuk membantai para monster. Oke lah, mungkin sekian alur cerita manhwa kali ini. Jangan lupa tinggalkan jejak di video ini berupa komentar dan juga like-nya. Oke, terakhir nama gua Rusdi. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.